Bagaimana perkembangan Al Zaitun setelah ada aksi 2 kali? Kabar baik dari pemerintah, terutama yang sudah disampaikan pada konferensi pers yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil dan Menteri Politik Hukum dan Keamanan Bapak Mahfud MD. Ada 3 hal yang akan dilakukan atau akan dilakukan penindakan. Yang pertama terkait dengan tindakan hukum. Tindakan hukum ini akan dikenakan pada pribadi atau perorangan, baik itu pimpinan Al Zaitun maupun pihak terkait yang melakukan tindak pidana. Yang kedua, tindakan administrasi. Nah, tindakan administrasi ini akan dikenakan atau akan diberikan kepada badan hukum, baik itu yayasan, baik itu sekolah maupun badan hukum lainnya yang terkait dengan Ma'had Al Zaitun. Yang ketiga, akan dilakukan tindakan preventif atau pencegahan terkait dengan kondisi sosial masyarakat, di mana ini untuk mencegah konflik ataupun gesekan sosial yang akan terjadi, baik pra maupun pasca kejadian penindakan tersebut. Demikian kira-kira. Bagaimana terkait pendapat bahwa Ma'had Al Zaitun tidak bermanfaat bagi masyarakat dan dibantah oleh Panji Gumilang? Ya benar, itu memang dibantah oleh petinggi Al Zaitun kemarin terkait statement bahwa Al Zaitun tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Kalau nggak salah itu orangnya berinisial Panji Gumilang. Mungkin manfaat dan tidak bermanfaatnya itu bisa dikatakan subjektif, tergantung sudut pandang. Maka dari itu, untuk mengukur Ma'had Al Zaitun ini bermanfaat atau tidak untuk masyarakat, maka kita pakai alat ukur yang diakui oleh dunia, yang diakui oleh negara, yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Apakah Al Zaitun ini, pertanyaannya, berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Indramayu? Ayo kita bedah. Yang pertama terkait pendidikan. Apakah kemudian Al Zaitun ini yang berdiri dari tahun 99 sampai sekarang, udah berapa tahun tuh? Puluhan tahun kan? Bisa kemudian merubah lama sekolah masyarakat yang notabene di Indramayu sekarang lama sekolahnya cuma 6 tahun lebih, lulus SD. Nah, pertanyaannya bagaimana masyarakat sekitarnya atau masyarakat penyangga, kecamatan penyangga seperti Kecamatan Kroya dan Kecamatan Gantar? Faktanya juga ya sama, tidak begitu mendongkrak. Artinya ya memang faktanya juga masyarakat sekitar jarang sekolah di Al Zaitun. Artinya adanya lembaga pendidikan Al Zaitun itu secara fakta dan data memang tidak bermanfaat bagi masyarakat sekitar, khususnya Kecamatan Kroya dan Kecamatan Gantar. Kemudian yang kedua, di IPM ini juga Indeks Pembangunan Manusia juga yang digaris bawah, yang indikatornya ada 3. Yang kedua itu adalah di bidang daya beli. Alat ukur untuk mengukur indeks pembangunan manusia di bidang daya beli adalah nilai tukar petani. Bagaimana petani sekitar atau masyarakat sekitar, karena petani ini untuk mengukur indeks pembangunan manusia di bidang di sekitar desa. Jadi mempengaruhi tidak? Konon katanya Al Zaitun ini membawa peradaban baru, peradaban modern, yang pertaniannya modern. Seperti apa sih pertanian yang modern Al Zaitun itu? Apakah kemudian begitu modernnya sehingga produksinya yang biasa rata-rata di Indramayu cuma 6 ton bisa 10 ton padinya, atau tomatnya segede-gede gajah? Ini kan tidak bisa dibuktikan. Harusnya kalau memang Al Zaitun itu lembaga pendidikan yang fokus di bidang pertanian, harusnya dia kemudian mempublikasikan transfer ilmu, transfer teknologi, sehingga bisa merubah petani berbudidaya dengan baik atau menghasilkan lebih banyak sehingga berbanding linear dengan nilai pendapatan rakyat atau nilai tukar petani. Seperti itu. Faktanya Al Zaitun ini juga
pertaniannya berhasil juga menurut sendiri, pertaniannya maju juga menurut sendiri, swasembada pangan katanya juga menurut sendiri. Tidak pernah kemudian masyarakat sekitar dipublikasikan dan diajak bersama-sama maju untuk mendapatkan nilai ekonomi yang meningkat. Kemudian di bidang kesehatan, apakah kemudian Al Zaitun ini konon katanya mempunyai fasilitas kesehatan yang bagus, punya klinik yang banyak, punya dokter yang banyak, digunakan atau kemudian membantu rakyat? Kan enggak juga faktanya. Faktanya juga rakyat ya berobatnya di puskesmas. Rakyat kalau yang sakit berobatnya rumah sakitnya ke Argolis karena di Gantar sangat minim sekali, di Kroya juga sangat minim sekali. Cuma yang paling penting yang harus kita garis bawahi, dugaan kita di dalam Al Zaitun itu terjadi kejahatan kemanusiaan. Ada kejadian kemanusiaan yang perlu kita gali. Seperti apa contohnya? Terjadi penindasan, bisa juga terjadi kejahatan kemanusiaan dan lain-lain. Contoh misalkan, bagaimana dengan pegawainya? Dari mana itu pegawainya? Kemudian berapa gajinya? Jangan-jangan cuma digaji 300.000 itu pegawainya. Kemudian bagaimana dengan tanah-tanah yang dikuasai ribuan hektar itu? Ada dugaan dulu 2001 ada protes dari masyarakat sekitar terkait pembelian tanah, di mana tanah itu dibeli di bawah sekali NJOP. Nah, selain itu, bagaimana dengan kejadian dugaan pemerkosaan yang sudah dilaporkan ke Polda? Jangan-jangan juga korbannya tidak satu, bisa dua, bisa puluhan, bisa ratusan. Kemudian uangnya itu dari mana? Ada tuduhan juga, ada dugaan uangnya itu juga dari transaksi-transaksi kejahatan. Karena pernah diperiksa, pernah diselidiki oleh PPATK bahwa uang itu didirect dari berbagai daerah, dari hasil-hasil kejahatan yang diduga hasil kejahatan NII. Nah, itu juga perlu didalami, bahwa kejahatan kemanusiaan ini perlu kita kaji, perlu kita dalami, dan perlu kita uji oleh penegak hukum yang membidangi. Bagaimana langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Forum Indramayu menggugat? Membongkar oligarki, bisa juga dikatakan tabir. Tabir ini bisa kita ibaratkan tembok. Untuk membongkar tembok itu tidak bisa dengan didoakan, tidak bisa dengan dielus-elus, tidak bisa dengan dicium-cium. Kita harus bawa linggis, kita harus bawa kampak untuk membongkar oligarki. Dan faktanya kemudian jadi viral. Akhirnya masyarakat Indramayu, masyarakat Indonesia seluruhnya mengetahui bahwa ada masalah, ada something di Al Zaitun ini. Nah, kemudian kami menganggap perlu mengawal dengan semangat, tentunya dengan riang gembira, aksi-aksi demonstrasi mengeluarkan pendapat di muka umum itu dilindungi undang-undang, diperbolehkan. Maka dari itu kita juga perlu mengingatkan dari kelompok lain yang merasa paling islami bahwa yang namanya melawan tindak kejahatan tidak boleh dengan perilaku kejahatan juga atau tindak kejahatan juga, seperti mengatakan akan meratakan Al Zaitun dengan tanah, seperti juga ingin merusak rumah pribadi Panji Gumilang. Ini juga praktek-praktek melawan kemungkaran dengan kemungkaran. Itu tidak boleh dan itu juga harus kita lawan, bahwa yang namanya melawan kejahatan oleh oligarki ini dengan akal sehat, dengan intelektual, dengan tentunya juga taat hukum. Maka dari itu kita menghimbau kawan-kawan khususnya masyarakat Indramayu agar tetap kondusif, agar tidak terjadi bentrokan sosial, agar tidak terjadi keresahan pada masyarakat. Mungkin hanya itu dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.